Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa pertanyaannya ini ya. Oke. Zuhud. Nah, kita harus pahami dulu apa makna zuhud ya. Zuhud itu secara bahasa adalah meninggalkan sesuatu karena kekurangan dan kehinaannya. Sementara secara istilah dalam tasawuf, zuhud itu adalah kebencian hati nurani terhadap hal ihwal keduniaan dan menjauhkan diri darinya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal terdapat kesempatan untuk memperolehnya. Kata kuncinya adalah dia tinggalkan dunia karena taat kepada Allah, kemudian sebenarnya ada kesempatan untuk memperolehnya. Ya. Contoh zuhud ini banyak dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya para sahabat ini mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Saat beliau Rasulullah ditemukan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, ketika sahabat Umar bertamu ke kediaman Rasulullah, dijumpai Rasulullah sedang berbaring di atas tikar. Ya, jangan bayangkan tikar zaman sekarang. Ya, tikar zaman itu adalah terbuat dari pelepah daun kurma yang pelepahnya itu ketika kita tiduri dia ada bekas-bekasnya. Dan ketika Sayyidina Umar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terbangun beliau, ada bekas-bekas pelepah kurma, ada bekas-bekas tikar yang dari pelepah kurma. Begitu sedihnya beliau, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata beliau, ya Rasulullah, kaisar di Persia, ya, kemudian raja-raja di Rum, mereka hidup berlimpahan dengan harta. Mereka bisa hidup lebih nyaman dan tidur mereka pun nyaman. Tapi engkau ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat Islam. Engkau adalah pemimpin umat ini, tetapi kenapa engkau tertidur seperti ini? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku tidak hendak memberatkan umatku. Subhanallah. Jadi sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang paling mendasar yang bisa diikuti oleh umatnya. Apakah beliau tidak bisa hidup nyaman? Sangat bisa. Sangat bisa. Apakah beliau tidak bisa hidup berlimpahan harta? Oh, kesempatannya banyak. Setiap peperangan dengan kaum-kaum kafir selalu saja ada ghanimah. Dan ghanimah itu menjadi hak beliau setelah dibagikan kepada pasukan. Dan biasanya banyak ghanimah untuk beliau. Tapi tidak digunakan oleh beliau sendiri, malah beliau bagikan lagi kepada umat muslim. Contoh yang lain kezuhudan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak kisah-kisah kezuhudan, tapi satu momen kezuhudan beliau. Beliau wafat tanpa meninggalkan 1 dinar atau 1 dirham pun. Itu bisa ditemukan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid 3 halaman 195. Subhanallah. Saking beliau tidak inginnya meninggalkan harta ketika beliau meninggal dunia. Sebab ketika masih ada harta, maka hisabnya itu akan panjang sekali. Bahkan beliau hanya dikafani saat beliau meninggal itu dengan 2 pakaian yang dipakainya sejak dulu. Loh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terkenal sangat kaya beliau. Ya, bahkan sumbangan beliau untuk umat muslim itu adalah banyak sekali. Dan beliau adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu an saat satu saja momen beliau menyatakan kezuhudan beliau, pada pakaiannya di antara kedua pundaknya terdapat 4 tambalan, seringnya ditambal dengan kulit. Beliau naik di atas mimbar ketika beliau menjadi khalifah dan melakukan khutbah Jumat dengan menggunakan kain sarung yang padanya terdapat 12 tambalan. Bayangkan. Dan berinfak sebanyak 16 dinar ketika beliau berhaji. Kendati demikian, ia berkata kepada anaknya, kita telah berlebih-lebihan. Subhanallah.
Sebagai khalifah dan 10 tahun masa kepemimpinan beliau, umat Islam menyebar ke berbagai penjuru, ya, ke Persia, kemudian ke Rum, ya, ke Bizantium, dan itu semua adalah saat kepemimpinan beliau. Dan bukan sesuatu yang mustahil kalau beliau bisa memperoleh kekayaan dari gonimah-gonimah yang dihasilkan dari peperangan itu. Tetapi beliau bersikap bersahaja, bersikap sederhana. Tidak mau dia dicontoh oleh umat sebagai manusia yang berfoya-foya. Ini kezuhudan. Apakah itu sama dengan nelongso? Oh tidak, tidak. Jadi kalau yang nelongso ya dia selalu menyerah kepada nasib. Ya, kan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Nah, kalau yang nelongso itu begitu, nggak mau berubah itu. Dia tertekan atau tertahan oleh paradigma dia bahwa dia itu begini-begini aja. Sementara yang zuhud sebenarnya dia bisa memperoleh kesempatan untuk menjadi orang kaya, tetapi tidak dilakukannya. Itu. Contoh yang lain, Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah SAW berpidato menganjurkan para sahabat yang membelanjakan sebagian hartanya guna pembiayaan pasukan Muslim yang akan dikirim ke Tabuk, Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyiapkan 100 ekor unta yang lengkap dengan peralatannya." Kemudian ketika Nabi menganjurkan yang kedua kali, maka Utsman berdiri lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku siap menambah 100 ekor unta dengan peralatannya." Kemudian ketika Nabi menganjurkan yang ketiga kalinya, maka Utsman juga berkata, "Wahai Rasulullah, aku siap menambah 100 ekor unta lagi yang lengkap dengan peralatannya." Subhanallah. Mendengar itu, Rasulullah Muhammad SAW berkomentar, "Setelah hari ini, sedikit pun Utsman tidak akan mendapatkan kekurangan." Oh, itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau saking zuhudnya, saking takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rela dalam satu saat menyumbangkan 300 ekor unta. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki sikap zuhud seperti itu, mana mau kita mengorbankan 300 ekor unta sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zuhud itu tidak sama dengan nelongso. Apakah kita di dalam alam modern ini bisa bersikap zuhud? Sangat bisa. Sangat bisa. Yang penting kita pahami bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Ketika kita memiliki paradigma seperti itu, maka kita semua akan beranggapan bahwa yang ada pada diri kita bukan milik kita, itu milik Allah. Ketika kita sumbangkan kepada orang lain, maka itu adalah sama saja kita sedang menanam harta kita untuk akhirat kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sikap zuhud ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.